Halo. Oke, selamat datang lagi di channel saya, di channel Panca Adi. Jadi kali ini saya akan nge-review tentang gitar seri tertinggi dari Chord untuk kategori yang modern strat ya. Ini adalah Chord G300 Raw. Jadi Chord G300 sendiri itu seri modern strat dari Chord, di mana serinya itu ada beberapa jenis, yaitu G300 Pro, kemudian G300 Glam, lalu yang paling tinggi yaitu G300 Pro. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah dari sisi kayunya aja sih sebenarnya. Dari sisi kayu, secara desain dan build quality mungkin hampir sama, dan secara detail juga beda sih. Detailing untuk fretnya, kemudian untuk necknya itu berbeda. Nah, kalau cara spek yang detailnya silahkan dicari aja di Google atau dimanapun itulah. Saya tidak terlalu hafal ya. Kalau yang seingat saya cuma ini bodinya walnut, kemudian di backnya ini pakai mahogani, lalu untuk necknya pakai mahogani juga. Ya, cerita yang paling menarik pertama adalah secara kayunya itu cakep banget nih. Dari motif walnutnya itu asik banget, dan proses finishingnya juga luar biasa mulus gitu ya, luar biasa mulus, nggak kasar dan detail kalau menurut saya untuk di bodinya. Hal yang sama juga untuk di mahoganinya, itu bener-bener mahogani pilihan gitu. Dia, kalau yang saya lihat sih ini kayaknya two pieces ya, jadi ada di sini dan di sini two pieces mahogani. Kalau untuk yang walnutnya juga two pieces, kanan dan kiri, jadi bikin wing ya. Ya karena sekarang siapa yang mau pakai one piece, karena suaranya juga aneh. One piece kayak talenan aja, gitar kayak talenan, one piece tuh satu kayu gitu ya. Lalu kita bahas juga terkait necknya nih. Necknya juga serat mahoganinya asik banget. Serat mahoganinya tuh kelihatan seperti ada serat-serat, bentukannya mirip kayak maple ya kalau dipotong gitu. Cuma ini lebih coklat dan lebih halus, serta lebih enak untuk bergerak cepat gitu. Mungkin itu juga yang membuat tone-nya jadi, di satu sisi tone-nya juga clarity-nya jelas, tapi tidak setuangi kalau maple gitu ya. Jadi kalau dari sisi sound itu suaranya lebih jelas, tapi tidak setuangnya maple gitu. Kebutuhannya buat apa? Nah, buat teman-teman yang biasanya main genrenya tidak mau terlalu cempreng, karena kan suara terlalu cempreng itu sebenarnya suara yang dihasilkan di musik-musik tradisional ya, atau bahasa simpelnya sih musik-musik jadul lah gitu. Dari zaman dulu tuh Strat, Tele, Les Paul, SG itu terus aja gitu. Dan mayoritas gitaris juga masih menggunakan hal itu, berarti belum ada perkembangan signifikan gitu. Ya walaupun saya juga suka Strat dan Tele ya, tapi ya itu gara-gara saya suka dengan gitaris-gitaris zaman dulu sih. Kalau secara karakter sound sekarang mungkin sudah bergeser ke modern Strat. Kenapa? Secara clarity-nya bisa didapetin, kemudian secara playability-nya sekarang jauh lebih enak untuk yang modern Strat. Lalu secara fungsinya juga lebih banyak gitu. Ada yang pickupnya dari humbucker udah bisa kombinasi ke single coil dan segala macamnya ya, seperti ini ya. Ini juga gitu, humbucker, kemudian dia di sini split coil, single, ngambil singlenya doang. Kalau yang kedua ini singlenya si bridge, lalu ini middle-nya 2. Kalau di posisi 4-nya singlenya neck, posisi 5 humbuckernya gitu. Perbedaannya signifikan nggak? Ya asik sih. Ini humbuckernya, udah dapat suara singlenya. Susah ternyata main gitar begini ya, sambil berdiri. Gitu. Terus dia menggunakan fretnya ini stainless steel ya, stainless steel jumbo, tapi bukan super jumbo, ini stainless steel jumbo, floating tremolo.
Kalau teman-teman bisa lihat, ini bisa disetting benar-benar floating seperti ini tuh. Jadi untuk turun bisa, untuk naik pun bisa. Jadi dia konsep tremolonya tuh ada mesinnya celah sedikit gitu ya, sehingga bisa untuk up and down. Jadi nggak cuman semi floating gitu, dia benar-benar floating sama seperti Flytros, tapi desainnya menggunakan yang non Flytros. Apakah tunnya akan goyang? Tentu tidak, karena dia kan pakai nih locking tuner juga. Dan plusnya kalau yang dari sini, ini udah saya setting di sesi pairnya ya, jadi supaya tuningnya nggak gerak-gerak itu, komposisi pairnya harus pas, harus diukur gitu, kapan dia harus titik pas ya gitu, bukan pakai perasaan. Adalah teknik ukurnya. Sekarang lebih detail lagi ya, yaitu terkait fretnya. Tadi saya sampaikan ini fret jumbo, diklaimnya fret jumbo. Kita ukur dulu pakai ini. Apakah masuk jumbo? Oke, dia masuk ke jumbo di 2,4 mm. 2,4 mm ya. Pasti 2,4. Nih, 2,4 mm. Ini sama seperti kalau kita pakai fret Jescar yang seri 57110 ya. 57110 itu fretnya juga jumbo, tapi bukan super jumbo. Kalau yang super jumbo itu sebenarnya biasanya dipakai sama gitar-gitar Ibanez ya, di rentang 2,7, 2,9, bahkan ada yang 3 mm. Nanti next time saya akan review juga Ibanez Genesis saya. Terus dia ada string T-nya di sini. Fungsinya apa? Kali lagi ini dia kan modern strat, jadi supaya dia bisa membending dengan enak dan nadanya tetap asik, dipasanglah string T, karena posisi headstocknya tidak dibikin miring, tapi dibikin turun sedikit kemudian lurus lagi gitu. Enak sih kalau buat saya ya, mainnya asal-asalan aja lah, kan saya tidak lagi untuk main. Kalau teman-teman mau dengerin review suaranya, bisa denger di beberapa video saya yang lainnya. Jadi saya udah menyempatkan untuk membuat video dari gitar ini, tapi untuk kondisi kalau solonya ya. Nah ini motifnya memang untuk gitar namanya motif raw itu berbeda-beda ya, ada yang full coklat, ada yang coklatnya terang banget. Nah kalau saya cari yang ada gradasi dikit di sini, sini ada gradasinya, ada gradasi dari coklat ke hitam, kemudian jadi coklat terang. Itu kayak makin natural dan makin gimana gitu, unik gitu suara, bukan suara sih, gambaran bodinya tuh menarik. Nah terus kita cek juga nih, tadi kalau fretnya itu 2,4, sekarang kita mau cek ketebalannya ya. Sebentar. Jatuh. Sekarang kita cek ketebalannya. Tebalan neck. Sebentar, nggak kelihatan. Ini 25,6. Terus tinggi fretnya dulu. Tinggi fret saya kira-kira ya. Ya sekitar 24 lah ya. Ini karena ada senarnya, jadi saya harusnya ngangkat dulu senarnya. Untuk ketebalannya ini sendiri sekitar 24 mm ya. Jadi cukup buat saya ini cukup tebal, karena dia jadi mirip seperti, sorry, jadi ribet sendiri sama alat ini. Saya baru nyobain alat ini soalnya. Kalau ditarik press ke fretnya itu jatuhnya ke 23,4 ketebalannya. Jadi ya tebalnya itu 2 cm ya, 2,3 cm. Kan tadi dalam satuan milimeter, tebal necknya itu 2,3 cm.
asik. Terus lebarnya gimana? Kalau lebar kita lihat juga kalau lebar. Kalau lebar necknya, pertama yang di fret 1 dulu. Di 42,9 atau 4 cm, lebarnya sih 4 cm ya, 4,2 cm gitu. Jadi secara lebar tangan Asia nih asik banget, cukup. Kemudian secara secara ketebalan juga cuma 0,23, jadi tebal tapi nggak tebal-tebal banget lah, nggak setebal Gibson, jadi kita masih enak untuk tangannya lari-lari. Dan yang paling penting untuk pivotnya, pivot 2 point tremolo ini tidak terlalu besar, jadi cukup. Sehingga ketika kita mengatur intonasi gitu, mengukur intonasi yang benar-benar akurat. Jadi kan ada yang mengukur intonasi cuma pakai tuner. Sebenarnya enggak, mengukur intonasi itu ada rumusnya gitu, ada caranya. Ya paling simpel bocoran satu aja nih ya, di senar satunya itu harusnya panjangnya sama dengan scale length, panjang gitar yang telah dispesifikasi itu 25,5 inch gitu. Jadi kalau diukur dari sini, cut detection 25,5 inch. Nah di chord ini 2 point tremolonya nggak terlalu besar, jadi cukup dia. Sehingga ketika kita ngatur intonasinya bisa pas 25,5 inch, jadi tuningnya bisa pas. Nanti ke atas-atasnya pun sebenarnya ada ukurannya. Kalau misalnya teman-teman suka, mungkin bisa komen, nanti saya ceritain deh gimana caranya mengukur intonasinya. Overall untuk permainan gitarnya menyenangkan dan asik gitu ya, karena tadi necknya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu tipis atau tidak terlalu tebal, sehingga sangat menyenangkan gitu. Dan di sininya carving di cutway-nya ini itu juga enak nih, masih sesuai cengkeraman tangan. Lihat nih, untuk tangannya gini, set. Nah, rasanya masih seperti megang neck biasa aja gitu. Sedangkan jangkauan di sini bisa luas sampai ke sini. Jadi nyaman gitu. Kan kadang ada yang dia sudah di carving gini, udah ada cutway-nya tapi masih nyangkut. Kalau ini enggak sih. Di sisi jempolnya pun kalau kita mau mau ngerol gitu, set, tangan nyaman nih, halus, smooth gitu. Jadi dia sudah memperhitungkan posisi smooth, posisi untuk perputarannya. Dalam kondisi tertentu misalnya kita harus bending yang setengah mati di 24, mungkin jarang sekali terjadi sih gitu. Atau kita mau sweeping di sini, itu posisinya bisa pas nih sama jari. Gimana saya gambarnya? Nih, dia ngepasin di sini, tangan kita ngepasin di sini. Bentukannya sesuai dengan tangan-tangan Asia. Jadi asik dan mantep lah gitu. Buat teman-teman yang tertarik, sikat aja langsung, jangan ragu. Ini menyenangkan. Word. Sekarang saya nyobain sedikit ya. Bakarnya, singlenya di bridge. Dua pickup. Middle-nya tadi ya. Single neck. Humbucker neck. Asik, mantap, enjoy. Chord dia 300 row.